Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Aji. Jadi kita akan belajar tentang fisika ya. Biar cepat, jadi kita langsung saja karena nonton YouTube-nya juga biar gak lama-lama. Oke, minggu kemarin kita udah bahas sekilas tentang tekanan Z. Jadi ini akan saya jelaskan lebih detailnya ya. Jadi kita akan belajar bab tekanan pada Z. Oke, jadi bab tekanan pada zat. Oke, jadi yang pertama yaitu adalah tekanan pada zat padat. Pada zat padat ya, pada zat padat. Oke, tekanan pada zat padat. Sudah kita bahas kemarin, jadi saya ingatkan aja nih. Jadi rumusnya tekanan pada zat padat yaitu adalah P sama dengan F dibagi dengan A. Jadi tekanan itu pengertiannya adalah gaya yang bekerja tiap satuan luas. Oke ya, saya ulangi lagi. Gaya yang bekerja tiap satuan luas itu adalah pengertian dari tekanan. Oke, jadi kalau dijelaskan atau dijabarkan keterangannya P itu adalah tekanan. Kemudian satuannya adalah PA atau ya, jadi bisa ditulis PA, bisa ditulis Newton per meter persegi. Ini bacanya Pascal ya, jangan PA. Nah, jadi ini bacanya Pascal. Gitu. Oke, selanjutnya yang F. F itu adalah gaya. Gaya kalau gaya satuannya pasti Newton. Nah, ini semua gaya ini. Jadi gaya berat pun juga bisa masuk ke sini. Seperti itu. Oke, yang A itu adalah luas penampang ya. Kalau luas penampang namanya luas berarti satuannya ya meter persegi. Betul. Oke, jadi rumus ini karena P itu ada di atas, jadi kan aslinya P itu kalau dituliskan P per 1 gitu ya. Jadi P itu ada di atas, yang bawah adalah angka 1. Jadi P dan F itu sebanding atau berbanding lurus. Jadi P itu sebanding atau berbanding lurus dengan F. P sebanding dengan F. Ini bacanya sebanding atau berbanding lurus. Atau berbanding lurus. Kalau berbanding lurus gimana sih Pak? Kalau berbanding lurus artinya, jadi kalau berbanding lurus itu artinya kalau F semakin besar maka P juga semakin besar. Contohnya gimana Pak? Contohnya seperti ini. Misal nih ada dua balok ya, ukurannya yang nyentuh tanah itu sama. Nah, seperti ini. Jadi luas penampangnya yang menyentuh di sininya itu sama. Di lantainya maksudnya ya. Oke, jadi kalau digambarkan ya seperti ini. Nah, ini luasnya sama ya. Ini ibaratnya luasnya adalah sama. Yang di sebelah sini misalnya 1 kilo. Yang di sini kok 2 kilogram. Nah, jadi kan gaya beratnya pasti beda. Ini misalkan gambar A, ini adalah gambar B. Ya udah berarti tekanan A nanti pasti lebih besar dari tekanan B karena beratnya lebih berat B gitu ya. Jadi alasannya kenapa Pak ini lebih berat yang B. Oke. Oke ya. Jadi ini tadi alasannya karena lebih berat yang B. Lebih berat B. Ini sorry, kebalik ya, maaf. Oh, saya ulang, saya hapus dulu. Nah, ini kan lebih kecil.
Yang B yang lebih besar dong. Karena lebih berat yang B. Oke, seperti itu contohnya. Kemudian yang berikutnya ya, berikutnya P berbanding terbalik dengan A. Jadi P berbanding terbalik dengan A. Ini bacanya adalah berbanding terbalik. Oke, berbanding terbalik. Jadi seperti ini. Cara nyontohkannya ya. Cara nyontohkannya itu seperti ini. Misal nih, ini bentuknya beda. Ini cara nyontohkannya gini aja. Ya. Gini. Oke, yang satunya. Nah, jadi ini A, ini B. Ini beratnya sama, misalkan nih sama-sama 2 kilo. 2 kilogram. Tapi luas penampangnya itu lebih luas miliknya yang B gitu ya. Jadi yang ditinjau adalah luas penampang yang menyentuh lantai. Ingat ya, jadi luas penampang yang menyentuh lantai atau menyentuh dasarnya saja. Nah, sedangkan yang B kan lebih luas tuh. Nah, gini jadi nanti PA nanti akan lebih besar daripada yang B karena yang luas yang menekan lantai yang A lebih sempit seperti itu. Jadi kalau tekanan dengan A itu berbanding terbalik, artinya gimana Pak? Artinya kalau semakin sempit ya berarti nanti tekanannya akan semakin besar seperti itu. Oke ya, silahkan di screenshot. Nah, nanti buat catatan atau langsung kalian catat lebih baik ya. Jadi nggak makan waktu seperti itu. Langsung kalian catat aja ini ya. Ini saya lanjut. Yang nomor 2. Tekanan pada zat cair, ya, pada zat cair. Pada zat cair itu yang pertama kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis, oke ya. Jadi kita akan membahas tekanan hidrostatis. Apa sih Pak tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan di dalam fluida diam. Jadi hidro itu zat cair, lebih tepatnya ini zat cair ya. Jadi ini hidro itu artinya cair. Jadi hidro itu cair, sedangkan statis itu diam. Ya udah berarti artinya tekanan hidrostatis tekanan pada zat cair yang
diam. Kemudian apa sih Pak yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Yang pertama adalah kedalaman, massa jenis, dan gravitasi. Atau kalau diurutkan dengan rumusnya massa jenis rho, gravitasi percepatan gravitasinya G, kedalamannya H. Oke ya, jadi kalau dituliskan seperti ini, tekanan hidrostatis itu pH sama dengan rho G H. Ini penulisan rumusnya tekanan hidrostatis. Di mana pH adalah tekanan hidrostatis itu sendiri. Tekanan hidrostatis. Namanya tekanan ya satuannya sama dengan yang tadi, apa? Pascal, atau Newton meter persegi. Kalau rho itu adalah massa jenis. Ini kilogram per meter kubik. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, meter per second kuadrat. Kemudian H itu adalah kedalaman, meter. Nah, ini kalian yang harus paham. Maksudnya paham ya, bisa bedain apa itu kedalaman, apa itu ketinggian. Nah, itu nggak boleh kebalik atau nggak boleh keliru juga. Nah, maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya seperti ini. Jadi ada kedalaman, ada ketinggian. Misal nih ada ikan. Nah, yang lagi tren ya ikan cupang itu misalnya. Nah, di sini ada ikan cupang. Kedalaman ikan cupang ngukurnya dari mana? Kalau kedalaman berarti ngukurnya dari sini. Ini kedalaman. Nah, di sini tuh kedalaman. Oke ya. Jadi kedalamannya ikan tuh di sini. Jadi kedalaman ngukurnya dari permukaan. Kedalaman sama dengan diukur dari permukaan, itu kedalamannya. Oke, itu adalah tekanan hidrostatis. Selanjutnya, nah di dalam tekanan hidrostatis ini ada tekanan lateral atau tekanan ke samping, ya. Tekanan apa? Tekanan lateral atau tekanan ke samping. Tekanan lateral atau ke samping. Nah, tekanan lateral atau ke samping ini adalah tekanan yang menekan arahnya ke samping. Contohnya apa? Misalkan kalian pernah lewat sungai besar gitu ya. Jadi pinggiran sungai itu desainnya tidak lurus, tapi agak miring. Maksudnya agak miring gimana sih Pak? Seperti ini. Nah, waduk sungai itu kan seperti ini. Oke ya. Jadi seperti ini. Yang ini yang semakin dalam itu semakin sempit. Oke ya, jadi gini. Desainnya itu. Ini misalkan sungai. Ini sungai. Kenapa kok didesain seperti itu? Karena air itu menekan ke samping, gitu ya. Air itu menekan ke samping, ini namanya tekanan lateral. Makanya ada waduk jebol itu seperti itu. Lah, kenapa kok yang bawah itu dibikin lebih tebal? Jadi kan cor-corannya, jadi dan dicor ya ini. Nah, cor-corannya itu kan lebih tebal semakin ke bawah, ya kan? Kenapa? Karena ya sama kayak konsepnya tekanan hidrostatis tadi. Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi kalau kedalamannya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Jadi semakin bawah itu tekanannya semakin besar. Kalau dibikin lurus, ya nanti rawan jebol. Jadi kenapa kok tanggul bisa jebol? Karena nggak kuat nahan, gitu ya. Yang bawah itu tidak kuat menahan. Itu adalah contoh dari tekanan ke samping. Ini di sungai atau waduk biasanya seperti itu. Pak, kalau di kamar mandi kenapa kok tidak dibikin
seperti ini ya, kalau di kamar mandi airnya sedikit, jadi tukangnya itu yakin kalau nggak bakalan jebol. Tapi kalau untuk di waduk sama di sungai itu kan jumlah air yang sangat besar gitu ya. Oke, itu adalah tekanan lateral atau ke samping. Kemudian selanjutnya menjelaskan tekanan hidrostatis lagi, yaitu adalah tekanan di bawah permukaan. Artinya apa? Artinya selama itu sama-sama air atau sama-sama minyak, yang penting jenisnya sama, massa jenisnya sama, bentuknya beda-beda pun asalkan kedalamannya sama, tekanannya sama. Loh, maksudnya gimana Pak? Saya masih bingung. Oke, misalkan ini ada botol bentuknya macam-macam ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini botol bentuknya macam-macam. Oke, saya gambar. Oke, ketinggiannya sama ya ini. Jadi diisi dengan ketinggian sama. Ketinggiannya sama. Kemudian nah, titiknya ini kedalamannya sama juga ini. H, ini juga H, ini juga H. Jadi konsepnya kalau tekanan di bawah permukaan itu selama zat cairnya sama, zat cair sama dan kedalaman sama, oke, selama zat cair sama dan kedalaman sama, maka tekanannya juga sama, maka tekanannya juga sama. Jadi bentuk dari wadah itu tidak berpengaruh. Tekanan juga sama. Jadi karena yang mempengaruhi kita lihat rho G sama H, bukan bentuk wadahnya. Oke, tekanan hidrostatis sampai sini. Oke ya, silahkan dipahami. Nanti kalau tanya silahkan komentar di GC atau chat WA saya langsung juga boleh. Oke, lanjut. Selanjutnya yang B itu adalah hukum Pascal. Hukum Pascal. Bunyinya gimana, Pak? Ini bunyinya seperti ini. Tekanan iya, tekanan. Tekanan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Oke, jadi tekanan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan oke ya, dan sama besar. Ini nggak boleh lupa sama besarnya ini. Kalau digambarkan seperti ini contoh ilustrasinya dari pompa hidrolik ya, gambarnya seperti ini. Ini ada penampang kecil, di sini ada penampang besar ya. Ini penampang kecil, ini penampang besar. Misalnya dikasih gaya di F kecil ini F1 berarti ya, misalkan. Nah, ini F1. Dia akan diteruskan tekanannya itu gini. Set. Nah, jadi seperti itu. Diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jadi yang sama besar apa gayanya apa tekanan? Tekanan. Jadi yang sama adalah tekanan. Makanya kalau dirumuskan itu kan P1 sama dengan P2. Jadi kalian ambil rumusnya itu yang ini, yang bawahnya. Kan P tadi rumusnya F per A. Berarti F per A karena ini 1 ya 1, 1. Ini P2 F per A lagi, F per A. Oh, itu yang kedua berarti 2, 2. Jadi ini rumusnya. Oke ya. Nah, kita ambil yang ini aja rumusnya. Jadi F1 itu adalah gaya penampang 1 gitu ya, penampang 1. Kalau F2 berarti gaya di penampang kedua. Kalau apa? A luas penampang. Bentar, saya tulis di sampingnya saja. Di A luas 1, A1 ya, meter persegi.
Kalau A2 ya berarti luas 2 meter persegi juga. Oke. Contohnya hukum Pascal atau manfaat hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari apa sih Pak? Oke, manfaatnya yang pertama dongkrak, pompa hidrolik, apalagi suntik ya, dan lain-lain masih banyak. Oke, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya. Oke, langsung kita contoh soal. Jadi ini dulu aja yang bikin contoh soal adalah hukum Pascal. Yang pertama, ini contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Misalkan ada benda 1000 Newton. Jika A1 besarnya A2-nya aja yang diketahui. Jika A1 ya enggak apa-apa, A1 itu adalah 0,2 meter persegi dan A2 sama dengan 4 meter persegi, berapa F1 yang diperlukan? Oke, bisa kita langsung jawab. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya belum tahu, A1-nya 0,2, F2-nya yang ini, ya kan? Jadi kita itu ditahan oleh gaya 1000 Newton itu tadi. Jadi ini 1000 dibagi dengan 4. Jadi F1 0,2 dikali 1000 dibagi 4. Maka F1-nya ini 0,2 kali 1000 200 ya. 200 dibagi 4, maka F1-nya adalah 50 Newton. Oke, seperti itu. Artinya apa? Jadi untuk mengangkat 1000 Newton atau 100 kilo ya ini, kita cukup menggunakan gaya 50 Newton atau sebesar, kalau di kilogram kan ya ini 5 kilo. Jadi sekitar kayak kita mengeluarkan gaya untuk mengangkat benda 5 kg. Padahal itu bendanya 100 kg, 50 Newton dan 1000 Newton gitu ya. Itu karena memanfaatkan prinsip hukum Pascal. Oke, sekarang contoh soal yang hidrostatis. Lanjut. Contoh soal yang hidrostatis seperti ini. Oke, misalkan ini 120 cm. Kemudian ikannya ini berada pada misalkan 10 cm ya. 40 cm gitu aja. Jika ro air 1000 kg per meter persegi dan G sama dengan 10 meter persegi kuadrat, berapa tekanan hidrostatis
yang dialami ikan. Oke, berarti kita cari kedalamannya dulu. Ini 40 cm, berarti kesininya berapa senti? 80 cm. Ya kan, kalau ditotalkan kan 120 cm. Mau pengen diketahui tanya jawab boleh. Jadi diketahui rho-nya 1000 kg per meter kubik. G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Hanya adalah 80 cm. Karena satuannya harus meter, ya berarti 0,8 meter. Oke, kita selesaikan. pH sama dengan rho GH. 1000, 10, 0, jadinya 8000 Pascal. Oke, ini selanjutnya buat latihan kalian. Oke ya, buat latihan kalian akan saya buatkan soal di sini. Jadi penjelasan ini tadi kalian catat ya, kalian catat contoh soalnya sudah saya kasih, terus sama dikerjakan soal di samping ini. Ditulis saja di buku catatan. Nah, jadi ini latihan soalnya ya. Yang pertama, ikan di laut berada pada kedalaman 10 meter dari permukaan. Nah, ini kedalamannya. Jika roh air laut 1050, hati-hati. Massa jenisnya nggak sama kayak air tawar. Air tawar 1000, air laut 1050. Dan G 10 meter second kuadrat, berapa tekanan hidrostatisnya? Gitu ya. Nanti dicari. Yang kedua, hukum Pascal nih. Jika berat mobil 15.000 Newton, A2 10 kali A1, berapa F1 yang diperlukan? Jangan bingung dengan A2 sama dengan 10 kali A1. Kalau A2 itu 10 kali A1, berarti ibaratnya kalian nulisnya jika A1 sama dengan 1, A2-nya 10. Jadi boleh kalian tulis A1-nya 1, A2-nya 10. Oke ya. Jadi boleh kalian tulis A1 1, A2 10. Seperti itu. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.